Kami dari mahasiswa Universitas Temanggung, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Asrarudin, SPD, MM, MAK. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi 3 poin pencapaian pembelajarannya, diantaranya 1. Mengetahui pengertian sistem informasi manajemen, 2. Mengetahui komponen sistem informasi manajemen, 3. Mengetahui perkembangan informasi manajemen. Sebelum kami memulai ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Iskandar selaku pemateri pertama dengan nomor induk mahasiswa 24 10 11 250 334. Dan saya Guryati selaku pemateri kedua dengan nomor induk mahasiswa 24 10 11 25 038. Ayo efisienkan waktu, mari kita mulai pembahasan ini dengan diawali pengertian sistem informasi manajemen ataupun bisa kita singkat SIM. Nah, SIM ini adalah sekelompok elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan informasi itu adalah bentuk yang sudah diolah ataupun bentuk yang sudah diproses secara relatif untuk memberikan arti bagi pemakainya. Adapun 3 tokoh yang memberikan pendapat sistem informasi manajemen yang berbeda, diantaranya menurut Ludwig von Bernoulli ada Nature Report dan juga terakhir ada Elkov. Nah, menurut Ludwig von Bernoulli, sistem itu seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Nature Report, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan perangkat hubungan antara satu sama lain. Sedangkan menurut Elkov, sistem informasi manajemen itu setiap kesatuan secara konseptual maupun fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Jenis sistem terbagi menjadi 2, diantaranya ada sistem terbuka dan juga tertutup. Nah, sistem terbuka itu mendapatkan pengaruh dari luar lingkungan, contohnya seperti organisasi, dan sistem tertutup itu kebalikannya dari sistem terbuka. Nah, sistem tertutup itu tidak mendapat pengaruh dari lingkungan luar, contohnya itu seperti sistem lab yang dia itu tidak boleh terkontaminasi dengan udara luar. Dan juga ada syarat-syarat sistem itu terbagi menjadi 5 poin. Di antaranya, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem itu harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Nah, unsur dasar dari proses, arus informasi dan juga material lebih penting daripada elemen sistem. Dan yang terakhir, tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi ini lebih penting daripada tujuan elemen. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen itu serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan juga terkoordinasi secara rasional yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian guna untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer. Nah, dengan kata lain, SIM itu suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Informasi manajemen itu sekumpulan dari sistem informasi. Di antaranya ada sistem informasi akuntansi yang menyajikan informasi serta transaksi keuangan. Yang kedua ada sistem informasi penawaran yang menyajikan informasi berhubungan dengan penjualan, aktivitas pemasaran, riset pasar, dan juga kegiatan yang berhubungan dengan agenda pemasaran lainnya. Dan yang ketiga ada manajemen persediaan, ada personalia, distribusi, pembelian, analisa kredit, analisa software, riset dan juga pengembangan, kekayaan, dan yang terakhir itu ada sistem informasi teknis. Sistem informasi manajemen. Kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan memungkinkan seseorang manajer itu secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan juga menyesuaikan dengan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis
sesuai yang direncanakan baginya. Secara kolektif, kemampuan ini menyangkal pernyataan bahwa komputer hanyalah mesin penjumlah ataupun kalkulator yang berkapasitas tinggi. Sebenarnya komputer itu tidak dapat mengerjakan sesuatu, ia hanya mengerjakan lebih cepat, seperti halnya dengan aplikasi Microsoft Excel. Sistem informasi itu terbagi menjadi dua, diantaranya ada komponen hardware dan juga ada komponen software. Nah, komponen hardware ini komponen perangkat keras, itu komponen-komponen komputer yang secara langsung dapat ditangkap oleh indera peraba kita, seperti halnya mainboard ataupun motherboard. Yang kedua ada CPU, ada hard disk, ada RAM, ada optical drive, VGA card, sound card, keyboard, mouse, monitor, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada komponen software ataupun bisa kita bilang perangkat lunak. Nah, komponen perangkat lunak. Komponen perangkat lunak ini program yang nantinya akan terinstal pada komputer sehingga mampu melaksanakan aktivitas. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi 1. Menyadari masalah, 2. Mendefinisikan masalah, 3. Menentukan tujuan sistem, 4. Mengidentifikasi kendala-kendala sistem, 5. Membuat studi kelayakan, 6. Mempersiapkan usulan penelitian sistem, 7. Menyetujui atau menolak penelitian proyek, dan yang terakhir menetapkan mekanisme pengendalian. Yang kedua, tahap analisis. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Adapun langkah-langkahnya meliputi 1. Mengumumkan penelitian sistem, 2. Mengorganisasikan tim proyek, 3. Mendefinisikan kebutuhan informasi, 4. Mendefinisikan kriteria kinerja sistem, 5. Menyiapkan usulan rancangan, dan yang terakhir menyetujui atau menolak rancangan proyek. 3. Tahap rancangan. Rancangan sistem merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terinci, yang kedua, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem, yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik, yang kelima, menyiapkan usulan penerapan, dan yang terakhir, menyetujui atau menolak penerapan sistem. 4. Tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama merencanakan penerapan, yang kedua mengumumkan penerapan, 3. Mendapatkan sumber daya perangkat keras, 4. Mendapatkan sumber daya perangkat lunak, 5. Menyiapkan database, 6. Menyiapkan fasilitas fisik, 7. Mendidik peserta dan pemakai, 8. Menyiapkan kotuber, 9. Menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru, 10. Masuk ke sistem baru. 5. Tahap penggunaan. Adapun langkah-langkah tahap penggunaan, yang pertama menggunakan sistem, yang kedua audit sistem, yang ketiga memelihara sistem, yang keempat menyiapkan usulan rekayasa ulang, dan yang terakhir menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem.